Halo semuanya, welcome back to our podcast. Dan hari ini kita akan bahas sesuatu yang nggak kalah seru nih. Wow. Apa itu? Apakah lembur itu menjadi tanda suatu loyalitas dari karyawan atau cuman akar-akaran dari mereka? Kalau aku sih merasa bahwa lembur ini adalah tanda loyalitas dari karyawan. Kalau Sarina gimana? Waduh, loyalitasnya sebelumnya sapa-sapa dulu aja deh. Halo kabeh semua. Oke. Derek kulo Sarinem kerja lembur terus-terusan itu akal-akalan. Ora kabeh iku tulen dan legit. Nanging daripada kita bingung ya, beneran atau cuman ya nyari muka atasan aja. Oke. Mari kita bahas bareng-bareng. Oke, perfect. Let's break it down. So, menurutku lembur dengan loyalitas tulen adalah ketika mereka ini peduli dengan kerjaan mereka, dengan hasil kerja mereka, willing sacrifice waktu untuk perusahaannya, dan mereka ini lembur bukan hanya untuk imbalan. Leres punika bos, nanging kenyataan ing lapangan boten sami karo sing disampaikan bos. Terkadang karyawan sing lembur iku ben apa to? Ben ketok karo atasane rajin. Oke. Ben ketok karo bose menuhi target. Padahal aslinipun kerjaan iku ora ono sing produktif. Oke. Sehingga nggak ada kemajuan. Nah, itu yang Sarinem bilang pro kalau lembur iku ya akal-akalane karyawan wae. Yes, this is true. Tapi dari pengalaman yang saya hadapi di lapangan, ada kok karyawan yang memang konsisten lembur karena mereka komit dengan perusahaan, bukan karena mereka ini takut dimarahin atau takut dikeluarin dari perusahaan. Dan menurut saya loyalitas ini bisa terlihat dari hasil output yang mereka keluarkan. Setuju. Cuman fakta yang ada di dalam lapangan, menurut LinkedIn, banyak sekali orang yang di jam lembur jiwanya itu sudah lock out, tapi jam lemburnya lock in sehingga nggak efisien. Dan di lapangan itu kelihatan sekali bahwa show off akan lembur ini banyak banget. Nanti hasilnya apa yuk? Nggak ngerti, nggak terukur juga. Oke, sekarang kita bahas pros dan cons-nya dari lembur dengan loyalitas yang tinggi. Oke. Prosnya adalah work commitment-nya lebih tinggi. Oke. Hasil kerja pasti lebih maksimal. Yes. Dan mereka ini bisa menjadi role model untuk timnya mereka ini. Oke, cons-nya adalah mereka jadi sering burn out dan tentunya lebih mudah untuk terpicu stresnya. Saiki giliranku bahas soal pros dan cons dari lembur akal-akalan versi karyawan. Yang pertama, iso ngei kesan nek karyawan iku rajin ya. Padahal urung tentu rajin dan bertolak belakang dengan karakter utamanya dia. Yang kedua, kadang itu sebagai strategi untuk membangun portofolio karir supaya terlihat loyal. Cons-nya, number one, bagian keuangan bengok-bengok karena itu tidak efisien dan tidak efektif. Yang kedua, iso merusak work-life balance atau kultur yang ada di dalam tim. Yang ketiga, walaupun itu menghabiskan waktu yang cukup gede, tapi outputnya nggak maksimal. Yes, tapi buat aku yang terpenting adalah niat. Kalau lembur dengan niat tulen, itu sih menurutku sah-sah aja. Karena kalau mereka ini lembur dengan niat tulen, hasilnya juga nyata. Nanging perusahaan tetap kudu jeli perihal lembur. Ojo asal percaya lembur. Karena gak semua lembur itu sama dengan loyalitas. Kalau kita mau bahas soal lembur, di dalam bukunya Steve Jobs itu ada, manusia itu dapat mengatur waktunya, dan ketika apa yang mereka kerjakan itu mendekati atau alarm yang perlu dilakukan, tidak ada penundaan, maka lembur tidak akan terjadi. Kalau misalkan lembur, berarti pertanyaanku, dari pagi itu ngapain? Coba sekarang kita bayangin, kita punya proyek yang deadline-nya besok harus selesai. Dan malamnya, para karyawanku ini itu lembur sampai jadi. Dan menurutku, ini adalah bentuk lembur yang loyalitas tulen. Karena outputnya nyata. Kalau menurut Sarinem gimana? Nih bos, aku bakalan observasi outputnya dulu. Semua kerjaan itu dimulai dari outputnya nanti seperti apa. Gini, kadangkala karyawan itu kerja hanya kelihatan kerja, lembur, cerita ke sana kemari. Aku kemarin ngerjain sampai jam 1 malam, jam 2 malam. Tapi ketika ditanya, selesai apa enggak? Enggak selesai itu garapan. Jadi, kita kudu wicaksono. Kita kudu ngukur kualitasnya, boten kuantitas waktu nih. Iya, aku ngerti. Tapi kalau hasilnya nyata, bagus. Nggak apa-apa mereka lembur, karena itulah salah satu lembur dengan loyalitas tulen. Dan ada hasilnya. Ya bener, tapi betul ya. Kabeh itu kudu balance. Lembur terus ora ono aturan sing cetha, ora jelas ya, iso suwi-suwi stres,
terus awake dhewe yo nggak sustainable. Exactly. Balance antara loyalitas dan efisien itu yang paling bagus. Jadi ini tips dari Bos Ro. Yang pertama adalah amati outputnya, jangan tergantung sama jam lembur saja. Yang kedua, hargailah karyawan yang komit dengan perusahaan. Yang ketiga, jadikanlah lembur sebagai reward system, bukan sebagai hukuman. Nggih, sedaya nek saking sarinem, sing pertama, monitor kerjaan secara all, bukan Oke. hanya dilihat pas jam lembur saja. Oke. Yang kedua, ratakan sistem yang baik, kerja efektif, dan jangan paksa untuk lembur, karena pemaksaan adalah awal dari ketidakkompakan tim. Yang ketiga, pikirkan dengan matang, hitung dengan baik, apakah lembur ini menambah value atau justru mengurangi value perusahaan. Exactly. Jadi loyalitas to land ini harus sustainable biar nggak merugikan diri sendiri. Dan kita sudah sampai di penghujung acara. Mugi-mugi teman semua bisa memilih endi sing paling balance antara kerja lembur terus-terusan atau memilih kerja yang ketoke lembur tapi akal-akalan. Nah, coba pilih aja, mau pilih yang mana di kolom komentar. Oke, comment and below di kolom komentar tentang pengalaman kamu yang ada di bidang lembur sebagai loyalitas yang tulen atau lembur sebagai akal-akalan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you for listening. Dan matur nuwun sampun mirengaken podcast Puniko. Atensi kalian sangat berarti buat kami untuk membangun komunitas ini dan semoga podcast Puniko jadi manfaat dan jadi jalan rezeki. Matur nuwun, Gusti berkahi, sampai jumpa di episode salajengipun. Terima kasih.